Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 20 Muharram 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 2024, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kami mohon maaf agak terlambat karena harus bagi-bagi waktu untuk mengurusi anak-anak. Ya. Kita berharap semoga kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian, serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tema kita hari ini adalah apa? Beradaptasi dengan kebaikan. Beradaptasi itu apa sih? Menyesuaikan. Kenapa? Menyesuaikan. Apa manusia perlu menyesuaikan dengan kebaikan? Kok bisa? Bukankah kita dilahirkan dalam keadaan fitrah? Bukankah begitu? Iya. Dalam hadis sahih, Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Banyak penafsiran para ulama. Salah satu penafsiran yang cukup kuat adalah menyukai kebaikan. Kenapa? Menyukai kebaikan. Siap untuk menerima kebaikan. Berarti manusia itu, siapapun bapaknya, siapapun ibunya, apapun agamanya, ketika bayi terlahir itu sudah dikasih bekal. Gawan bayi. Menyukai apa? Kebaikan. Masa kita masih butuh adaptasi? Wong wis gawan bayi kok. Pripun? Masih tetap perlu adaptasi? Kenang apa? Karena setelah bayi terlahir akan banyak hal yang bisa merusak fitrah tersebut. Walakinna asyayatin ijtalathum. Ketika Bani Adam lahir, sudah dikasih bekal berupa fitrah tadi.
Apakah setan tinggal diam? Tidak. Berusaha untuk merusak. Sehingga sesuatu yang sudah baik itu menjadi apa? Buruk. Ketika yang baik berubah menjadi buruk, terus pengen baik lagi. Nah, itu butuh adaptasi. Saya kasih contoh. Jangan pernah pindah rumah. Pernah pindah rumah atau pindah kontrakan? Pernah pindah rumah. Rumah yang lama itu sempit. Minim fasilitas. Gak ada halaman luarnya. Kamarnya cuma berapa? 2. Ya. 1 ruang tidur, yang 1 ya dapur. Ya tempat makan, ya tempat nemoni tamu. Jadi siji. Itu rumah lama. Alhamdulillah Allah mengaruniakan rezeki bisa pindah ke rumah yang baru. Kalau rumah yang lama sempit, rumah yang baru luas. Kalau rumah yang lama cuma 1 lantai, rumah yang baru tingkat. Kalau rumah yang lama pengap, ya, karena ventilasinya kurang, rumah yang baru begitu masuk seger. Karena ventilasinya banyak, bahkan kalau lagi panas ada apanya? AC-nya. Halamannya luas. Pertanyaannya, begitu jenengan pindah dari rumah lama ke rumah yang baru, apakah jenengan langsung merasa nyaman? Belum tentu. Kenapa? Kesel. Kesel apa sih? Loh kan nembe pindah, ngangkut-ngangkut barang, kan capek. 1. Yang kedua, biasanya nyapu 2 menit. Soalnya sempit. Begitu rumahnya besar, lebar, tingkat, nyapune sejam. Walaupun kita berpindah ke rumah yang mewah dari rumah yang sederhana, tetap tidak bisa langsung menikmati karena butuh adaptasi. Begitu pula orang yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, tenggelam dalam dosa, dalam maksiat, napa limo niku? Ma yang pertama maling. Ma yang kedua main. Ma yang ketiga madon. Ma yang keempat mabok. Ma yang kelima apa ya? Madat. Madat mbok, madang. Madang ora apa-apa. Madat niku kan sama dengan mabok ya. Terus apa ma yang kelima? Lambulah. Pokoknya banyak maksiat. Ketika orang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, semua dosa dia kerjakan. Terus dia merasa gelisah. Merasa apa? Gelisah. Pengen mencari ketenangan. Lalu dia hijrah
Ini istilah yang sekarang lagi napa? Trending napa? Hijrah. Dengan harapan ingin mendapatkan ketenangan, belum tentu ujuk-ujuk langsung mendapatkan ketenangan. Kenapa tadi? Karena butuh adaptasi. Biasanya kalau malam begadang, dolanan gaplek, ya. Kemudian berubah begadangnya buat sholat tahajud. Biasanya kalau mencari uang nggak peduli halal haram, malah slogannya lawang golet sing haram be angel dadakan ngomong halal haram. Kemudian dia berubah, sangat hati-hati dalam memilih pekerjaan, sangat selektif. Ketika dulunya gonta-ganti pasangan, gonta-ganti pasangan, selingkuh sana, selingkuh sini, terus pengen hijrah, dia akan setia dengan istrinya. Ya. Pertanyaannya, apakah setelah dia tinggalkan itu semua langsung simsalabim ujuk-ujuk jadi tenang? Butuh proses. Kenapa demikian Ustaz? Karena ketika kita hijrah ada yang protes. Sinten sing protes? Nafsu. Sinten? Nafsu. Nafsu si teng pundi? Teng awake dhewek. Masing-masing dari kita itu dibekali hati nurani dan dibekali napa? Nafsu. Nah, ketika jenengan kita semuanya hijrah, yang protes siapa? Nafsu. Biasanya diempani, ora diempani, protes. Biasanya nafsu ini dituruti, kok nggak dituruti, marah dia. Makanya apa kata para ulama atau kata penyair? An-nafsu kat-tifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti bayi. Intuh milhu syabba ala hubbir radha'i. Kalau nafsu, kalau bayi itu dibiarkan netek, minum ASI, enggak disapih, maka bayi ini akan terus minum ASI sampai besar. Tahu Tumon? Tahu. Ya, ada anak SD kelas 6, ASI ngempeng. Ya, ada. Nafsu itu seperti bayi. Kalau dibiarkan, maka dia akan minum ASI, akan netek sama ibunya sampai besar. Terus solusinya apa? Wa in taftimhu yanfatim. Kalau kamu sapih, maka akan berhenti. Berarti nafsu harus diapain? Sapih. Ketika bayi disapih, protes mboten? Bu, protes mboten? Protes. Protesnya pripun? Nangis. Nangis, ngamuk, banting-banting, ya, marah-marah, mukul-mukul. Ibu yang baik bagaimana? Ibu yang baik menghadapi bayi yang protes ketika disapih bagaimana? Melakukan berbagai macam cara. Napa Bu? Minyak kayu putih. Nggih Bu. Ki wis pada kelalen apa? Kalau enggak minyak kayu putih apa? Kunir. Ya.
Nek ora kunir apa? Obat merah. Nek ora obat merah apa ge? Tensoplas. Ya. Berata wali. Ibu yang baik itu akan berusaha bagaimana bayinya walaupun protes tetap harus disapi. Nafsu yang biasanya dituruti oleh seseorang, lalu seseorang itu hijrah. Dia tinggalkan hal-hal yang haram-haram, nafsu itu akan protes. Cuman bedanya ada orang yang seperti ibu baik tadi dan ada orang sing lah melas. Akhirnya disusoni maning. Ya. Paham nggih analoginya nggih? Ada orang yang ketika nafsu itu protes dia lawan ora nyong arep hijrah, pokoknya ora arep udut maning. Nah, hijrah atau bukan itu? Hijrah lah. Masa hijrah udut maning? Ora. Hijrah meninggalkan udut. Protes atau tidak? Protes. Protes. Protesnya pripun? Kecut. Sepet. Ya, apalagi? Orang bisa mikir. Ya. Nek ngaji jadi ngantuk. Masa anak wong ngaji karo udut? Orang member temen. Ya. Protes. Tapi orang yang baik dia akan melawan. Dia tidak akan kembali lagi. Lah, perlawanan ini yo namanya bertanding yo kadang apa? Menang, kadang kalah. Sering menangnya apa kalah ya? Ya tergantung. Tergantung apa? Tergantung taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hijrah, meninggalkan keburukan, melakukan kebaikan, itu memerlukan ilmu. Bukan hanya sekedar modal semangat 4, 5. Apalagi cuma bonek. Apa bonek? Bondo nekat. Harus ada ilmunya. Apa ilmunya? 1. Yang pertama, bertahaplah. Napa? Bertahaplah. Jadi orang ketika ingin memperbaiki diri, itu tidak seperti membalik telapak tangan. Tidak seperti apa? Membalik telapak tangan. Kenapa Ustadz? Karena butuh proses. Manusia kalau sudah terlanjur menyukai sesuatu, untuk meninggalkannya butuh apa? Proses. Maka lakukan perubahan itu secara bertahap. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya ayyuhan nas alaikum minal a'mali ma tutiqun. Wahai para manusia, beramallah sesuai kemampuan kalian. Aja maksa. Sesuai dengan kemampuan. Maksudnya kepripun Ustaz? Ada orang dinasehati, loh Mas, jadi ora subuhan, nyong mampune kur Jumatan tok. Kayak gue, ya udah. Kalau sudah wajib ya mampu. Kok mampu Ustaz? Lah wong kurping 5 kok. Berapa kali? 5 kali. Coba
5 kali itu butuh waktu berapa? Jenengan sih nek sholat pinten menit? 5 menit cepet temen loh. Tambahi lah. Pinten? 10. Ya. Berarti kalau 5 kali berapa? 50 menit. Padahal kita punya waktu berapa? 24 jam. 24 jam cuma diambil berapa? 50 menit. Masa nggak mampu? Mampu mboten? Mampu. Tapi ada orang ndak mampu, Ustaz. Bukan ndak mampu, tapi ndak mau. Beda atau sama? Beda. Ndak mau dengan ndak mampu itu beda. Ya. Ndak mampu niku contone semaput, koma, ya itu ndak mampu. Tapi kalau masih sehat, bugar, manjat gunung kuat, jogging keliling, alun-alun pinten jenengan biasanya keliling alun-alun? 5 kali kuat. Masa mau masjid ora kuat? Bukan nggak mampu, tapi nggak mau. Jadi yang dimaksud bertahap itu adalah lakukan yang wajib dulu. Kenapa? Lakukan yang wajib dulu. Berarti yang sunnah boleh nyusul. Boleh nyusul enggak? Boleh. Contoh nih, ada orang nggak pernah sholat babar blas. Paling ya sholatnya pas Idul Fitri kali Idul Adha. Gue anu mergane ora kepenak. Ya bukan karena apa? Bukan karena kesadaran. Wong sedesa pada sholat kabeh, masa ora sholat. Orang satu desa semuanya sholat, masa enggak sholat? Bukan karena benar-benar pengen beribadah kepada Allah. Dulunya enggak pernah sholat, terus pengen sholat, memperbaiki diri, pengen hijrah. Maka mulailah dari yang wajib dulu saja. Yang sunnah bisa nyusul. Berarti mulai dari sholat 5 waktu. Langko tahajudnya pripun? Langko sholat duhane pripun? Lah engko sholat qobliyah ba'diyae pripun? Mangke mawon. Sing penting napa? Yang wajib dulu. Kenapa Ustadz? Supaya adaptasi. Supaya apa? Adaptasi. Contoh yang lain. Puasa. Yang wajib puasa apa? Ramadan. Yang sunnah? Puasa Senin Kamis. Puasa 3 hari setiap pertengahan bulan. Puasa apa lagi? Puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Daud. Nah, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Enggak pernah puasa babar blas seumur hidup. Pengen tobat, aja langsung Daud. Kenapa? Mbok kapok. Sudah, yang penting jalani yang wajib dulu. Napa? Ramadan. Ramadan kan setahun sekali. Jadi enggak terlalu napa? Berat. Jadi hijrah itu, tobat itu butuh
Ya. Makanya kata Nabi SAW, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Beramallah sesuai dengan kemampuan kalian. Maksudnya mulai dari yang wajib dulu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ketahuilah bahwasanya Allah itu tidak akan pernah bosan walaupun kita merasa bosan. Wa inna ahabbal a'mali ilallahi ma duwima alaihi wa in qalla. Karena sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang rutin walaupun sedikit. Contoh, pengen latihan tahajud. Setelah rutin sholat 5 waktu. Tahajud niku paling minimal berapa? 2. Ditambahi witir paling minimal 1. Panjenengan pengen latihan tahajud, mulai saja dari yang minimal. Berarti pinten? 2, 1. Berarti 3. Sudah. Jalani itu. Biasa nenek ujuk-ujuk langsung kayak traweh. Pinten? 11 boleh. Ada yang 23 boleh. Kalau ujuk-ujuk langsung yang jumlahnya besar, mbok apa mau? Kapok. Kalau kapok biasanya besok-besok orang maning. Ya. Saya tanya sama jenengan, mendingan sholat tahajud minimal berapa tadi? 21. Tapi setahun full, apa sholat tahajud 23 tapi setahun sepisan? Mending yang mana? Mendingan yang rutin walaupun sedikit. Itulah ilmu dalam berhijrah. Dah. Apa yang kedua Ustaz? Yang kedua adalah berdoalah. Minta kepada Allah supaya istiqomah. Supaya apa? Istiqomah. Istiqomah niku pripun Ustaz? Ngaji ya ngaji terus. Aja prai maning. Ya. Putu preding merei. Ya. Diajak ngaji langkolah. Urung oleh hidayah. Hidayah itu harus dicari. Ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul. Salah satu doa yang paling sering dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sudah hafal atau belum? Sudah hafal atau belum? Mandan. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jenengan sendiri ya. 1, 2, 3. Apa artinya ya muqallibal qulub? Wahai yang maha
membolak-balikkan hati. Sinten? Allah. Tsabbit qalbi ala dinik. Jadikan hatiku istiqomah. Boten apa? Bolak-balik. Ala dinik, di atas agamamu. Ini doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Padahal nggih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dijamin masuk surga atau belum? Sudah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dosanya sudah diampuni semua atau belum? Sudah. Nek kula kalian jenengan? Belum. Berarti yang lebih pantas untuk sering baca sinten? Kula kalian jenengan. Lawang Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga, dosanya semuanya sudah diampuni, saja masih minta istiqomah. Kok kulo kali jenengan nggak minta kue jenenge kebangetan. Ketika Anas bin Malik mendengar Rasulullah SAW sering banget membaca doa ini, maka beliau bertanya, ya Rasulullah, amanna bik wa bima ji'ta bih. Wahai Rasul, kami para sahabat itu sudah beriman kepadamu, sudah berpegang dengan ajaranmu. Fahal takhafu alaina, apakah engkau mengkhawatirkan kami untuk tidak istiqomah? Maka kata Nabi SAW, na'am. Apa artinya na'am? Ya, aku mengkhawatirkan kalian. Kenapa? Innal quluba baina asbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Karena sejatinya hati seluruh manusia itu berada di antara dua jari Allah, dan Allah bisa membolak-balikkan hati manusia sekehendaknya. Sekehendaknya sinten? Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh beliau. Berarti orang yang hijrah bisa balik atau tidak? Bisa. Orang yang sudah rajin sholat bisa balik atau tidak? Bisa. Orang yang sudah rajin ngaji bisa balik? Bisa. Ibu-ibu yang Masya Allah sudah pakai apa? Jilbab, menutup aurat, bisa nggak ucuk-ucuk terus melepas? Bisa. Hati kita itu di antara dua jari Allah. Berarti yang menguasai dan mengendalikan hati kita sinten? Allah. Maka minta sama Allah. Gimana doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada sisa waktu. Kalau ada yang mau bertanya, monggo. Silakan. Ada mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini disampaikan bahwa dari hadis Bukhari Muslim ini berangkat sesuatu. Tapi di surat itu Allah berfirman, "Ittaqullaha bertakwalah dengan sesungguhnya atau beramal dengan sesungguhnya." Jadi seolah-olah firman Allah dengan sini. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kita memadukan antara hadis yang tadi kita baca, beramallah sesuai dengan apa? Kemampuan, dengan ayat Al-Quran, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan maksimal. Bagaimana kita memadukannya? Manusia
itu ada kondisi ideal. Ada napa? Kondisi ideal. Ada kondisi belum napa? Ideal. Kondisi ideal adalah ketika iman kita napa? Naik sampai kemana? Ke puncak. Itu kondisi ideal. Kondisi tidak ideal, pripun? Ketika imannya lagi goyah, lagi turun. Allah Subhanahu wa taala memahami manusia itu kondisinya akan kadang naik, kadang turun. Ketika iman kita sedang naik, maka maksimalkan. Makanya kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu. Saddidu itu adalah maksimalkan. Wa qaribu, kalau tidak bisa ya semampunya. Ya, kenapa? Semampunya. Oke. Ketika jenengan lagi semangat sholat, maka lakukan yang wajib-wajib plus yang sunnah-sunnah. Ketika jenengan lagi semangat untuk berinfak di jalan Allah, keluarkan yang wajib-wajib, yaitu zakat, tambahi yang sunnah-sunnah, sodako, wakaf, ya, santunan. Itu ketika sedang apa? Naik. Tapi kalau lagi turun, ya wis lah, sing wajib-wajib baik. Jangan sampai ditinggalkan. Yang sunnah-sunnah bisa nyusul. Itu cara memadukannya. Jadi ada saatnya kita kondisi ideal, ada saatnya kita kondisi kurang ideal. Oke, ada yang lain monggo? Silakan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang pertama? Apa saja dampak positif dari berbuat kebaikan? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menjaga kesehatan akal? Menjaga? Kesehatan? Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dampak positif berbuat kebaikan? Akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dicintai oleh sesama manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berarti kalau kita rajin berbuat kebaikan, kita akan dicintai oleh Allah. Ini keuntungan pertama. Keuntungan yang kedua, kita akan dicintai oleh sesama. Kenapa Ustaz? Karena dalam hadis qudsi, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Innallaha idza ahabba 'abdan." Sesungguhnya Allah kalau sudah menyukai seseorang, nada Jibrila, "Inni ahbabtu fulanan fa ahibbah." Allah akan memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku sudah menyintai si fulan. Fulan si siapa? Fulan. Ki ana sing jenenge Fulan. Fulan gue ya si A. Ya. Si A si siapa? Lah. Engko ndarani Amin, terus A siapa maning? Abbas. Ya. Abdullah Ali ora. Ya, pokoknya si A lah ya. Sesungguhnya aku sudah mencintai si fulan.
maka Jibril cintailah si fulan. Maka malaikat Jibril mencintai si fulan ini. Setelah itu malaikat Jibril memanggil penghuni langit, para malaikat semuanya. Sesungguhnya Allah sudah mencintai si fulan. Kalian semua harus mencintai si fulan. Maka malaikat semuanya mencintai si fulan. Thumma yudha'u lahul qabul. Kata Nabi SAW, kemudian orang ini disukai, diterima, dicintai oleh penduduk bumi. Berarti kalau orang berbuat baik, bukan hanya dicintai sama Allah, tapi juga akan dicintai oleh sesama. Baik itu penduduk langit maupun penduduk bumi. Yang kedua, bagaimana cara kita menjaga kesehatan akal? 1, hindari hal-hal yang bisa merusak. Contohnya? Miras. Apa? Miras. Nek ekstasi pripun? Ya pada-pada. Walaupun bentuknya bukan minuman. Ya. Pokoknya segala yang memabukkan. Makanya di dalam agama kita, sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Kenapa? Karena bisa merusak akal. Termasuk yang bisa merusak akal judi. Judi. Online atau offline? Ya dua-duanya. Intinya judi. Makanya Allah Azza wa Jalla menggandengkan antara miras dengan judi. Karena sama-sama merusak. Dosa judi masa merusak akal? Iya, bikin kecanduan. Jadi nggak mikir anak, nggak mikir istri. Pokoknya judi, nggak mikir rumahnya lepas, ya nggak mikir. Sawah, warisan, tong, orang mikir, rusak. Ini yang pertama, menghindari hal-hal yang bisa merusak akal. Yang kedua, sering-seringlah menghafal Al-Quran. Kenapa? Menghafal Al-Quran. Sering-seringlah kenapa? Menghafal Al-Quran. Ada sebagian ulama yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Terus kelanjutannya apa? Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sebagian ulama menafsirkan tsumma radadnahu asfala safilin. Pikun. Apa? Pikun. Manusia itu kalau sudah tua bakalan apa? Pikun. Ada enggak yang enggak pikun? Ada. Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh. Dan salah satu bentuk keimanan itu adalah menghafal apa? Al-Quran. Kenapa Ustaz? Secara logika masuk akal. Orang yang menghafal Al-Quran dan sering ngulang, otaknya napa? Apa jenenge iki? Muter terus. Muternya udah kayak gini. Kerja terus. Kalau otak ini kerja, maka cepat, maka relatif lebih sehat. Seperti tubuh. Seperti apa? Jenengan kalau rajin jalan, rajin olahraga, pripun? Sehat. Tapi nek turu baik. Pripun? Lara. Turu mangan, delabai stroke. Karena enggak napa? Enggak berat. Nah, otak ini perlu digerakkan. Jadi yang perlu bergerak itu enggak cuma tubuh. Otak ini perlu digerakkan. Menggerakkan otak yang paling bagus adalah menghafal Al-Quran.
Ustaz, 30 juz? Ya ora kudu, mulai dari juz 30. Urung bisa 30 juz, mulai napa? Juz 30. Mulai dari yang panjang apa yang pendek? Yang pendek lah. Gua mbok kapok. Mulai dari pendek. Berarti dari napa? An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Pun apal? Aja mandek nang kono. Masa sholat 60 tahun kulhu falak nas terus. Wonten ngacung. Tambahi supaya otak kita napa? Bergerak. Nanti sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.